Insan pendidikan yang kami cintai dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Icon, Indra Karismiaji's Opinion. Kali ini kita akan membahas temuan dari Microsoft melalui kajiannya yang berjudul Digital Civility Index atau Indeks Keberadaban Digital, di mana mereka menempatkan Indonesia atau netizen Indonesia, warganet Indonesia, sebagai warganet yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik karena banyaknya hoax, banyaknya berita bohong, ujaran kebencian, diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membantu Anda untuk menyaring informasi-informasi, membedakan mana yang hoax dengan yang bukan, dengan rumus yang sangat sederhana, rumusnya KATRO. KATRO. Mudah diingat kan? KATRO. Jadi ingat hoax, ingat KATRO. Nah, K-nya adalah keberlakuan, A-nya adalah akurasi, T-nya adalah tujuan, R-nya adalah relevansi, dan O-nya adalah otoritas. Kita akan segera bahas satu persatu, apa itu keberlakuan, akurasi, tujuan, relevansi, dan otoritas. Tapi ingat hoax, ingat katro. Nah, kita mulai dulu dengan K-nya, keberlakuan. Kalau di bahasa Inggris dikenalnya dengan istilah currency. Jadi, informasi yang kita terima saat ini belum tentu sama dengan informasi yang kita terima di beberapa waktu ke depan atau ke belakang. Contoh, kalau sekarang saya katakan saya lapar, tapi setelah saya makan, informasi tersebut tidak tepat lagi karena sekarang saya sudah makan. Tidak selamanya saya itu lapar. Jadi tergantung informasi kapan diberikan. Nah, ada lagi misalnya informasi tentang PPN di Indonesia, pajak pertama nilai, atau VAT, Value Added Tax. Kalau orang mengatakan PPN di Indonesia, kalau kita belanja, itu akan dikenakan pajak 10%, itu betul, tetapi berlaku hanya sampai April tahun 2022. Hari ini, kalau kita belanja, pajak pertama nilainya adalah 11%. Tapi tahun depan, tahun 2025, wacananya pajak pertama nilai Indonesia akan naik menjadi 12%. Nah, kita bisa lihat kan, informasinya berbeda nih, tergantung dari keberlakuannya. Kapan informasi itu betul-betul diluncurkan dan berlaku sampai kapan. Jadi, kita harus mampu menganalisa, menelaah kapan informasi tersebut memang bisa digunakan. Nggak bisa kita mengatakan hari ini, tahun 2024, pajak pertama nilai Indonesia adalah 12%. Karena wacananya baru akan naik di tahun 2025. Nah, rumus yang kedua setelah keberlakuan K adalah A, yaitu akurasi. Apakah memang informasi yang disampaikan itu benar-benar akurat sesuai dengan apa adanya? Atau ada bumbu-bumbunya, entah itu ditambah-tambah atau dikurang-kurang yang menjadi terasa heboh. Misalnya begini, kita dapat berita ribuan siswa berunjuk rasa, ya, ribuan siswa sekolah X misalnya berunjuk rasa untuk meminta kepala sekolah mundur dari jabatan. Beritanya heboh, tapi itu akan menjadi tidak akurat kalau ternyata sekolah tersebut siswanya hanya 300 atau 400 siswa. Tapi beritanya ribuan siswa, kelihatan seperti heboh ya. Dan ini sering digunakan oleh media-media, terutama media-media yang tidak bertanggung jawab, yang tidak di bawah Dewan Pers ya, eh, di bawah kontrol dari Dewan Pers suka bikin judul yang disebut dengan clickbait. Jadi pancingan, judulnya dibikin heboh seperti tadi misalnya ribuan siswa
berunjuk rasa menuntut kepala sekolah mundur dari jabatan. Itu kan kelihatan heboh sekali dan orang tertarik untuk membaca berita itu, padahal itu hanya pancingan saja. Jadi kita juga jangan terpancing dengan judul-judul yang heboh. Kita harus analisa dulu, akurat nggak judul yang dibuat? Sesuai nggak antara judul dengan isi dari berita? Nah, ini kita bicara tentang akurasi. Nah, setelah K, keberlakuan, A, akurasi, kita sampai ke T. T itu tujuan. Informasi yang kita terima, kita harus tahu sebetulnya itu tujuannya untuk apa. Misalnya, kita tahu ada sebuah warung bakso yang tiba-tiba viral. Orang berbondong-bondong datang ke warung bakso itu untuk makan bakso di sana karena katanya enak. Tapi tiba-tiba muncul berita kalau daging yang digunakan untuk membuat bakso adalah daging tikus. Nah, kita harus bisa menganalisa informasi munculnya ada daging yang dipakai di bakso yang lagi viral ini menggunakan daging tikus, itu dibuat oleh siapa? Jangan-jangan informasi ini dibuat oleh pesaing dari warung bakso yang kalah bersaing. Bertujuan untuk menjatuhkan warung bakso tersebut supaya nggak laku lagi. Nah, kita harus tahu informasi ini tujuannya apa. Di media sendiri, banyak orang sering terkecoh dengan artikel yang sebetulnya iklan, disebutnya advertorial. Jadi kita melihatnya seolah-olah ini adalah sebuah artikel ya yang sangat meyakinkan, tapi sebetulnya hanya iklan saja untuk mengangkat produk atau jasa atau tokoh tersebut. Jadi mereka membayar sebagai iklan dalam media tersebut, tapi sebetulnya adalah iklan saja. Tentu yang namanya iklan nggak mungkin bicara apa adanya, tapi yang bagus-bagus saja yang dibahas. Nah, ini kita harus mampu membedakan mana yang betul-betul berita, di mana kalau itu berita yang di bawah koordinasi atau pengawasan Dewan Pers, itu berita itu selalu cover both sides. Jadi beritanya mengambil dari sisi pro dan sisi kontranya, tidak hanya yang baik-baiknya saja. Nah, itulah yang membedakan antara advertorial, jadi berita yang dibayar, iklan yang dibayar, bentuknya artikel, bentuknya berita. Nah, inilah penting sekali kita mampu menyaring tujuan dari informasi yang kita terima itu apa. Apakah memang berita, apa adanya, atau memang bertujuan untuk menjatuhkan orang tertentu, pihak tertentu, atau justru untuk mengangkat pihak tertentu atau orang tertentu. Nah, kemudian rumus berikut adalah R atau relevansi. Jadi setelah K itu keberlakuan, A-nya akurasi, T-nya tujuan, sekarang rumus keempat adalah R, relevansi. Kita harus melihat apakah informasi yang kita terima itu relevan dengan apa yang kita diskusikan atau apa yang kita cari. Misalnya balik lagi ya tentang bakso tadi. Ini ketahuan kalau saya hobi makan karena ngomonginnya makanan terus. Misalnya kita bertanya ke kawan kita, saya lagi pengen bakso nih. Apakah ada bakso yang enak di dekat-dekat sini, sekitar sini? Kemudian kawan kita menjawab, ada tuh, lagi rame bakso Pak Kumis misalnya. Tapi dia bilang, jangan makan di situ deh. Kenapa jangan makan di situ? Karena orangnya nggak bagus. Masa istrinya 4? Dia bukan orang yang bertanggung jawab. Dia orang yang suka mempermainkan wanita. Itu kita bisa lihat informasi yang dia berikan bisa jadi betul, ya. Dia punya 4 istri, tetapi
empat istri ini tidak ada hubungannya dengan apakah baksonya itu enak atau tidak. Dan orang pun juga juga masalah, punya istri berapa adalah urusan pribadi yang kita nggak ada hubungannya, apalagi yang kita cari adalah informasi bakso mana yang enak. Nah, inilah pentingnya relevansi. Jadi kita nggak bisa semuanya itu kita telan mentah-mentah, yang kemudian kita lari dari sebetulnya informasi apa yang kita cari, dan karena ada informasi tambahan itu membuat kita, dalam mengambil keputusan terpengaruh, itu yang berbahaya. Nah, relevansi ini juga berhubungan dengan, apakah informasi tersebut berupa fakta atau sekedar opini. Misalnya, kita lagi bertanya ke teman kita, "Saya mau menyekolahkan anak saya di SDA, bagus nggak sih sekolah di SDA itu?" Nah, kemudian teman kita menjawab, "Jangan deh, jelek itu SDA, gurunya itu nggak bagus. Buktinya keponakan saya, anak kakak saya, kemarin itu nggak naik kelas, itu karena gurunya nggak bisa ngajar, gurunya jelek." Nah, ini bisa kita lihat apakah kita harus analisa ya, kita lihat betul apakah ini sekedar opini yang sangat subjektif atau memang faktanya anak tersebut, guru di sekolah tersebut tidak baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah otoritas. Ini O ya, setelah keberlakuan, kemudian akurasi, relevansi, tujuan, relevansi, dan sekarang O, otoritas. Kita harus lihat apakah orang yang memberikan informasi itu memang memiliki otoritas penuh terhadap informasi tersebut. Misalnya, seorang kepala dinas kesehatan sebuah kota atau kabupaten atau provinsi tidak memiliki otoritas untuk bicara tentang perkembangan masalah pendidikan di daerah tersebut. Walaupun beliau adalah seorang pejabat eselon 2, tapi secara otoritas beliau tidak memiliki otoritas untuk bicara karena bukan bidangnya. Nah, dalam bidangnya pun misalnya nih, seorang kepala dinas pendidikan kota Yogyakarta misalnya. Beliau tidak punya otoritas membahas tentang kemajuan, pendidikan walaupun dia kepala dinas pendidikan, di daerah yang berbeda, misalnya di Kabupaten Gunung Kidul atau di Kabupaten Bantul. Itu beliau tidak punya otoritas, walaupun beliau adalah seorang kepala dinas pendidikan. Nah, jadi kita penting nih dalam menyaring informasi. Jadi tidak peduli jabatannya apa, terkenal apa, ya kan? Nah, inilah kita pentingnya melihat posisi influencer ini. Sekarang ini kan yang namanya influencer itu betul-betul bisa mempengaruhi kita mengambil keputusan. Tapi kita harus lihat, apakah orang itu bisa punya otoritas untuk memberikan penilaian objektif tentang informasi tersebut, atau sekedar opini buta saja. Ini adalah hal-hal yang menurut saya penting, dan masyarakat itu harus betul-betul mampu untuk membedakan mana informasi yang tepat, mana yang hoax, yang tidak tepat, mana yang harus kita seleksi lagi, kita filter lagi, kita pilah-pilah lagi, agar kita bisa membuat keputusan yang tepat. Nah, ini salah satu jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai terpengaruh oleh hoax, oleh berita bohong, dan untuk menganalisanya, gunakan rumus yang sederhana. KATRO, KATRO, keberlakuan, kapan ini informasi dipakai, relevansi, berhubungan nggak sebetulnya dengan informasinya. Tujuan informasi ini dibuat untuk apa, ya. Kemudian, sorry, eee, akurasi, akurat nggak informasinya. Dan yang terakhir adalah otoritas. Apakah orang yang memberikan informasi memang punya otoritas untuk menyampaikan informasi tersebut. Sampai jumpa lagi.